Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Terus-menerus diguyur hujan, jembatan penghubung antar kecamatan di Lombok Tengah ambles. Demi bermain judi online, seorang pemuda tega gadaikan motor orang tua sebesar Rp500.000. Diduga sengaja ubah keterangan domisili, ratusan calon siswa di Mataram gagal masuk sekolah favorit. Pemuda berinisial MSH diringkus Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga menggelapkan sepeda motor milik orang tuanya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kebun Sari Ampenan atas laporan ibunya sendiri. Usai membekuk tersangka, polisi kemudian menyita sepeda motor yang sempat digadai ke orang lain oleh pelaku. Untuk memuluskan aksinya, tersangka berpura-pura meminjam sepeda motor untuk keluar membeli makanan, namun pelaku kemudian menghilang dan sepeda motor tak kunjung kembali. Sang ibu melaporkan tersangka sebagai pembelajaran, karena pelaku sebelumnya juga merupakan residivis yang pernah menjalani pembinaan di rumah tahanan. Terduga pelaku yang berinisial MS meminjam kendaraan milik ibunya sendiri, ibu kandungnya. Jadi setelah beberapa saat motor yang dipinjam tersebut tidak kembali, dikembalikan oleh terduga pelaku yang sudah digade di suatu tempat. Tersangka mengaku menggadai motor ibunya Rp500.000 sebagai modal berjudi online. Izin minjam, terus gade berapa digade? 500.000. Uangnya hasil gade? Belanja sama main judi. Belanja apa? Sabu kah, judi kah? Judi juga dipakai judi. Atas ulahnya, pemuda berusia 23 tahun tersebut dijerat pasal 372 Undang-Undang KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang kakek berinisial AY asal Kecamatan Peraya diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena diduga mencabuli cucunya yang masih di bawah umur. Kasus itu dilaporkan oleh orang tua korban yang memergoki tersangka diduga sedang berbuat cabul terhadap cucunya sendiri. Saat itu suasana rumah sedang sepi dan korban dititipkan pada kakek tersebut karena kedua orang tuanya harus bekerja di kebun. Tidak terima dengan ulah tersangka, ibu korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya. Ketika ibu korban hendak pergi ke kebun, kemudian dia tinggal korban bersama kakaknya, kemudian kembali dari kebun melihat anak-anaknya sudah tidak ada. Kemudian dia cari tempat lain dan terakhir dia cari di rumah pelaku dan di sana dia menemukan langsung sedang melakukan hal-hal yang tidak pantas atau yang tidak senonoh. Atas ulahnya, kakek 58 tahun itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan pegawai dan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara
mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain diajak membangun komunikasi yang baik, para tenaga medis juga dilatih kompetensi pelayanan darurat dan keselamatan bagi pasien hingga pengetahuan tentang manajemen rumah sakit. Tak hanya kepada warga lokal, mereka juga didorong untuk terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi atau berbahasa dengan wisatawan asing, agar dapat memberikan layanan yang prima kepada mereka. Pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para tenaga medis untuk menghadirkan mutu layanan yang prima dan profesional bagi para pasien. Excellent service ya, dalam artian pelayanan itu lebih ramah, lebih bisa dinikmati oleh pengunjung di rumah sakit. Kami berprinsip harus ada perbaikan, di mana dari segi penyambutan, 3S, senyum, sapa, salam itu pun harus maksimal. Jadi tidak bisa kita cuman ngomong-ngomong saja ya, seperti itu. Untuk pelayanan sendiri yang kita fokuskan itu adalah terkait dengan bagaimana etika, bagaimana kita bertemu dengan pasien masyarakat Kabupaten Lombok Utara dan menghargai perbedaan berbagai macam pasien yang kita temui terutama di pelayanan. Yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita sebagai pelayan masyarakat untuk memberikan kepuasan dan kita harus bagaimana kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Umum Kabupaten Lombok Utara dan tentunya melayani dengan sepenuh hati. Peningkatan kapasitas tenaga medis rencananya akan terus digelar secara berkala untuk mempersiapkan tenaga medis agar mampu menghadapi tantangan medis yang semakin kompleks di masa mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara.